sini ya. Jadi kita mau tahu kira-kira kalau golden kayak gini tuh nyarinya susah atau enggak, dan kira-kira range aja lah, range. Ini ikan 2 digit. Nah jadi guys, kita lagi ada di depan golden yang terakhir kali akan kita review. Ini agak susah cari yang memang bodinya nggak terlalu panjang, terus pantatnya lebar. Kalau misalnya ada golden seperti ini yang 60 sentian, itu gagahnya lumayan loh gitu loh. Tambahin dikit. Tapi ini bagus sih, asli. Iyalah. 10 tahun dapat ikan golden begini Belum tentu sekali. Kalau gitu salaman. Oke lah ya. Oke, teman-teman, hari ini kita mau membahas sesuatu hal yang baru. Kalau teman-teman lihat di sini ada tank 2 meter. Isinya itu Super Red Arowana. Super Red Arowana udah nggak asing lagi buat di vlog ini, My Red Collection, makanya namanya Red. Tapi hari ini kita mau membahas jenis ikan arowana yang lain. Sebelumnya kita buka dulu. Halo semua sobat ikan, kembali bersama saya Michael di mycred.vlog. Jadi, kalau teman-teman ketahui ada beberapa jenis ikan. Ada Super Red, ada Silver, ada Pino, ada apalagi ya, Arowana Nil. Bahkan katanya Arapaima masih masuk ke dalam family si arowana ini. Nah, yang menjadi ketertarikan ini sekarang buat saya adalah yang namanya Red Tail Golden. Red Tail Golden ini karakteristiknya yang saya tahu, badannya itu warnanya emas. Nah, yang warna emas-emas lagi itu selain Red Tail Golden ada yang namanya crossback. Nah, kalau teman-teman ngikutin TikTok saya, memang kebetulan saya udah sempet beli ikan Red Tail Golden namanya Upin dan Ipin. Jadi Upin dan Ipin ini kita beli dari salah satu seller, pokoknya masih 25 cm. Ini penampakannya seperti ini kurang lebih, teman-teman bisa lihat. Nah, ketika kita pelihara ikan ini kok lucu. Jadi ternyata ada banyak golden yang bagus yang beredar di pasaran, dan juga ternyata golden itu bentuknya udah mulai kayak SR. Dan kita lihat dari kontes kemarin di Palembang kalau nggak salah, saya melihat footage golden yang sebelumnya asing buat saya. Nah, hari ini kita datang langsung, kita udah pernah datang ke sini dan bahkan udah pernah nawar golden di sini, walaupun belum cocok karena waktu itu masih belum terlalu keracunan, masih ogah-ogahan, yaitu di Alphon Aquatic. Nah, katanya orang-orang di sini itu adalah tempat suhu golden berkumpul. Nah, kita kan sekarang masih pemula nih ya, jadi kita masih belajar lagi tentang golden. Perlahan-lahan kita mulai mau kulik satu persatu. Nah, jadi kita mau tanya hari ini tentang golden. Jadi gue udah briefing tadi, udah buka. Kita ambil duduk aja kali ya. Boleh? Nanti footage-nya tinggal kita seling-selingin golden. Jadi kita udah brief. Tadi gue udah buka, gue udah kasih tahu kalau misalnya arowana itu jenisnya banyak banget. Memang selama ini My Red Collection itu memang fokusnya di, karena namanya red ya, di merah kayak baju kamu lah. Jadi tapi kemarin dulu banget kalau nggak salah kita sempat nawar golden di sini sekali. Iya. Nah, waktu itu tuh belum begitu tertarik lah. Dan kenapa waktu itu nawar, karena memang bentuk golden ini udah beda nih, maksudnya kok ada ya golden yang kayaknya bentuknya itu udah beda sama yang dulu, zaman dulu gitu loh. Makanya gue nawar. Nah, kemarin pas gue lihat kontes golden di Palembang contohnya, itu gue lihat makin gila lagi gitu loh. Nah, sekarang sekalian mau lihat koleksi beberapa kalau ada, sama mau nanya-nanya sih tentang golden nih. Jadi si golden arowana itu kan katanya ada X-back, ada RTG. Nah, pertanyaan paling dasarnya dulu, ini asalnya dari mana sih ini dua ikan ini? Kan katanya kalau ini pandemiknya Indonesia, kalau silver kan katanya Brasil, endemik ya, endemiknya si Brazil, Amazon. Nah, kalau ini gimana nih ceritanya? Soalnya kita baru belajar ulang nih, jadi mau tanya-tanya. Jadi sebenarnya kalau ilmu yang saya ketahui ya, mungkin bisa dikoreksi sama teman-teman yang mungkin lebih berpengalaman di bidangnya. Asal usulnya golden itu di Pulau Sumatera. Sumatera. Jadi dulu kan kalau kita sebelahnya Jepang ya itu. Enggak lah. Sumatera
di Indo dan Malaysia. Oh, Indo dan Jadi, Malaysia. kalau dilihat sejarah geografinya kan Pulau Sumatera itu untuk yang Indo sama Malaysia dan Singapura mereka dulu masih jadi satu kan. Oke. Jadi ikan endemiknya itu ada ikan golden ini. Oke. Nah, terus diklasifikasikanlah ada golden Indo yang sekarang lebih dikenal dengan RTG, Red-tail golden. Red-tail golden. Oke. Yang ringnya itu kalau zaman dulu orang bilang klasik itu yang ring 3 sampai ring 4. Oke. Nah, cuman seiring perkembangan waktu mulai banyak treatment kan. Kalau orang kita kebiasaan orang Indo, mereka suka pembesaran, udah besar masuk lagi ke kolam. Oke. Nah, beda dengan orang di Malaysia dan Singapura, mereka biasa rawat di bak. Oke. Nah, akhirnya ini yang dikenal orang WTT, wet and Oh, treatment. wet and Jadi treatment. dirawat di bak putih dengan lampu putih, lama-lama ringnya itu bisa naik ke level 5. Oke. Dan sekarang orang lebih kenal itu di high back. High back. Beda, maksudnya perbedaannya dengan crossback ini, crossback itu ikan yang dikondisikan. Maksudnya dikondisikan, nenek moyangnya itu crossing antara golden sama SR. Itu Oh. pas keluar itu bisa disebut spelender atau tongyan. Tongyan. Nanti disilang-silang, akhirnya bisa dapat golden dengan kualitas lebih baik, dengan kepala dan ring punggung sampai full. Nah, itu yang disebut crossback. Jadi sebenarnya itu crossback itu adalah hasil rekayasa Hasil genetik. rekayasa genetik. Berarti nggak bisa disebut aslinya di mana dong sebenarnya? Mm-mm. Kan kalau nggak salah lebih sering terkenalnya kan Malaysian golden crossback atau Singaporean Ah, crossback. Kan nggak pernah dengar Indonesian crossback. Apakah karena memang itu yang merekayasa orang sana atau memang lahir di sana atau gimana, itu ada ngerti nggak? Kalau isu yang berkembang lebih ke arah itu di Malaysia. Oh, maksudnya yang mengulik tuh orang Malaysia. Oke, oke. Yang saya tahu yang mengulik orang sana dan akhirnya lebih jadi tren di sana. Mereka yang lebih mengembangkan di sana. Oke. Oke, nah kita lanjut ya. Kan kita udah tahu asalnya dari mana. Gue udah mulai keracunan. Nah, gue mau tanya aja sih, sebenarnya RTG ini pasti kan SR, semua binatang ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kenapa lu mau akhirnya memutuskan untuk gue mau fokus di golden atau segala macam. Nah, kira-kira nih kalau sebagai penghobi, kekurangan sama kelebihannya golden tuh apa? Yang paling simple lah gitu. Misalnya perawatannya lebih mudah, atau misalnya oh ini sebenarnya nggak usah pilih anatomi karena dulu semuanya anatominya sama aja gitu, tapi ternyata kan nggak. Kira-kira kenapa sih orang harus suka sama golden gitu? Oke, sebenarnya gini, kalau saya bilang dari pribadi saya sendiri, kalau dulu kita belajar itu ada tingkatan ikan kan, sesuai yang paling mahal super red, di bawah super red ada golden. Nah, tapi untuk super red dan golden ada plus minus masing-masing. Betul. Untuk karakter, untuk proses mutasinya, perawatannya. Nah, kalau kita bilang kenapa saya suka golden, satu, memang kita nggak munafik, sejauh ini harganya lebih murah ketimbang super red. Oke. Kedua, kalau perawatan golden dan super sama-sama aja ya menurut saya. Sama aja. Pakan sama, cara kuras atau treatment yang lain-lain juga sama. Habis itu lebihnya golden sifat agresif dan lebih tahan banting kok. Oh. Kalau menurutku ya gitu kan. Jadi kalau kita sebut, kalau bisa disimpulin berarti sebenarnya dengan mengeluarkan duit lebih dikit, kita bisa menikmati arwana juga. Dan bentuknya sebenarnya very similar ya. Sama mirip-mirip Mirip. aja. Kalau sama silver kan beda jauh, satunya panjang gitu loh. Sorry, Nah, cuman apa? Gimana? Cuman bedanya kalau golden ini dia semakin besar, emasnya semakin timbul. Oh, Jadi gitu. treatmentnya memang kalau di super red kan harus standing ya biar lebih merah gitu kan. Kalau di golden kita cukup pakai lampu view, itu juga warna emasnya juga bisa naik. Oke. Poin pertamanya ke situ. Oke. Lalu untuk poin keduanya, kenapa lebih enak pelihara golden? Karakteristik ikannya beda. Jadi biasa kita lihat golden lebih garang nih ketimbang super red. Super red bukan berarti nggak ada yang garang, tapi ada juga yang garang tapi tidak sebanyak golden. Oke. Sejauh ini begitu. Nah, tapi saya sanggah ya. Saya pernah dengar omongan ini nih. Kalau kita pelihara golden,
kita tidak perlu memusingkan akan pola makannya. Kalau super red kan lebih kayak gue harus jaga inilah, harus diet inilah, karena nanti supaya dayungnya oke, ekornya oke. Katanya kalau pelihara golden tuh ya simply lu kasih makan aja yang banyak sesuka hati tuh. Dan memang ada beberapa penghobi yang hobinya memang ngasih makan ikan gitu loh. Nah itu apa bener nggak? Kalau bener kan berarti ya kalau kita pelihara golden artinya kita bisa muasin hobi ngasih makan. Karena memang yang paling seru kan ngasih makan ikan. Mungkin itu isu yang berkembang ya. Cuman kalau menurut saya pribadi, kita ngulik bicara sebagai hobi, untuk ikan, pertama itu anatomi kan dipengaruhi sama genetik. Kedua, cara treatment kita, misalkan kita mau lebih kembangkan arah yang mana, ada pola pakan khusus. Misalkan kita mau buat ikan lebih gemuk, lebih semok, kita bisa bantu kodok. Warna lebih cerah, kita bisa bantu pakai udang. Sebenarnya hampir mirip-mirip sih, kok nggak ada bedanya. Kalau gitu sebenarnya gue udah mulai bisa. Mungkin hari ini kita nggak mau bahas terlalu teknis karena kita belum mengalami. Karena jadi kita nggak tahu dong bottlenecknya di mana, masalahnya di mana. Ya mungkin hari ini kita boleh lihat sedikit koleksi Boleh. goldennya, dan mungkin ya sambil ngelihat kita mungkin dikasih tahu cara memilih golden yang baik tuh kayak apa sih. Kan kalau SR kan biasanya banyak, ada hijau, ada emas, ada ini. Nah ini kira-kira lah kayak kalau gue pemula nih, gue datang ke Alphon Aquatic, aku mau beli golden. Nah kira-kira ini cara milihnya gimana, dan siapa tahu ada contohnya di sini. Kita mungkin jalan-jalan aja ya kita. Nah nanti terakhir kali mungkin kita akan lihat koleksi SR-nya juga. Siapa tahu kita bisa dapat apa oleh-oleh. Oke, masih lanjut di seputar cara memilih golden dan melihat koleksi Alphon. Silakan dipandu saya. Oke. Gimana kok? Gimana? Sebenarnya Coba ini aku sambil duduk deh karena boleh. gendut. Ini salah satu sebenarnya ikan kesayangan dia. Oke. Namanya Sabdopalon. Sabdopalon. Jadi kenapa aku bisa suka? Karena satu, kita pertama ngelihat ikan ada first impressionnya. Iya dong. Itu udah buat saya suka nih. Terus Ya. anatomi juga ya mirip-mirip SR lah kalau dibilang. Dayungnya juga nggak pendek-pendek amat, ada pola. Ekor juga lumayan gede bukaan, ada umban juga. Sama sebenarnya kayak di SR gitu kan. Tapi yang lebih buat jatuh cintanya, ini base birunya kental kok. Oh gitu. Nah, ini teman-teman salah satu contoh golden yang sebenarnya tidak lazim menurut gue. Karena kalau zaman dulu golden itu seingat gue itu badannya panjang, ekornya memang kerang tapi tidak terlalu besar, dayungnya pendek. Jadi teman-teman lihat buktinya ada golden yang memang sekarang udah mutasi atau gimana, gue nggak ngerti itu, Fon. Nah yang gue pengen nanya, ini tuh kan warnanya lu bilang tadi agak kebiru-biruan, memang masih ada emasnya. Kan tadi kita ngomong ada crossback, ada RTG. Nah ini dalam kategori yang mana nih? Karena gue bingung jadinya nih. Ini terus terang aku dapat kan sudah besar ya. Kalau kita mau bicara warna base, biru, emas, hijau atau ungu, RTG dan crossback itu juga sama. Punya 4 jenis base itu. Oke. Nah, yang membedakan kan RTG dan crossback itu hanya di perlis. Perlis itu ring kecil di bawah sirip atas. Oke. Nah, cuman kalau kita mau bilang saat ini ya kayak yang heboh ya kemarin ya. Ya itu kan sempat heboh katanya. Sempat heboh bilang genetiknya bagaimana, ya kita nggak bisa bilang karena secara realnya itu di Riau ikan juga banyak yang dikawin silang. Jadi crossback itu aslinya kan memang nenek moyangnya ikan hybrid. Ikan yang kualitasnya belum masuk dikawin silang dengan RTG yang hybrid. Oke. Nah ini ya kemarin sempat dapat juara. Oh nggak dapat karena kontroversi itu. Ya gitu deh. Oke. 35% kemurnian genetik. Oke, tapi nggak boleh ngomong harga ya di sini ya. Jadi kita mau tahu kira-kira kalau golden kayak gini tuh nyarinya susah atau enggak, dan kira-kira range aja lah, range di atas berapa gitu kurang lebih. Ini ikan 2 digit. Jadi dulu saya dapat, kebetulan ada konsumen suka. Oke. Dia beli dengan penawaran dia, karena dia rawat bagus juga. Aku suka, aku baik-baik lagi. Gila ya. Ini kena 2 digit. Gila. Tapi ini sih ya temen-temen lo ya sendiri lah. Oke, kita lanjut ke koleksi berikutnya. Yuk. Nah ini golden. Nah yang gua tahu golden kayak gini nih, Fon. Kepalanya hitam, kuningnya pekat seperti ini. Yang gua tahu. Nah ini
Contoh golden ukuran Ya kurang lebih 50 lah. 50 cm nih teman-teman. Anggap ini klasiknya. Jadi kalau dibilang matanya lebih merah, dayung, layar bawah itu juga merah. Ya model-model klasiknya begini dengan warna dasar base lebih gelap. Oke. Nah tapi kalau yang sekarang ada itu kira-kira ya orang lebih suka yang klasik atau yang high back atau yang crossback. Selera lagi ya, tiap orang kan punya selera masing-masing. Dan itu tidak ada salah dan benar kan, namanya ada. selera kan gitu. Namanya selera. Tapi kalau yang ada di kontes itu, yang dikonteskan itu apakah klasik doang kah atau crossback doang atau high back bingung nih mau masuk kemana, mau masuk ke klasik atau masuk kemana gitu. Jadi kalau dibilang kontes, kita kan kembali ikutin ke yang punya acara ya. Jadi Mereka masing-masing penilaiannya acara beda. Tiap event kontes penilaian beda-beda tergantung pemilik event. Guys, kita ada komunitas namanya Indonesia Golden Mania, itu mau adakan kontes online. Jadi itu nanti kita akan buat kelas RTGHB itu under 40 dan 40 up. Habis itu ada yang crossback biasa. Yang kita maksud crossback biasa itu base di luar selain emas. Jadi mau base-nya biru, base hijau, base ungu itu boleh. Habis itu ada satu lagi kelas crossback 24K. Jadi kalau orang kenal yang 24K, kepala wajib emas, punggung wajib emas, base-nya emas, itu bisa masuk di situ. Oke. Jadi kalau ring level 4, level 5 itu ya kita bilang satu jenis aja lah, RTGHB gitu. Tapi gue lihat ini ikannya kok berenangnya kayak agak kurang garang ya. Maksudnya kan kalau tadi dibilang karakter golden itu adalah karakternya yang garang gitu. Nah ini kan kurang garang. Apakah ini lagi sakit atau ada juga kesulitannya dialami sama kayak kita pelihara SR, ada juga yang kayak gini, atau gimana nih, Pon? Kurang lebih sama ya, ikan baru pindah, mental juga pasti drop ya, butuh adaptasi ulang. Ini juga baru mau makan jangkrik 2-3 ekor sih kok. Jadi sebenarnya enak banget ya teman-teman, kita bisa memiliki arwana dengan harga yang lebih murah, gedenya juga bisa kurang lebih sama. Nggak perlu di tanning. Anatominya juga bisa sekarang kayak SR. Jadi cuma basically ganti air sih makanya. Tapi boleh juga nih. Iya. Nah, kalau misalnya teman-teman di rumah pingin pelihara golden, ibaratnya datang nih, gue datang nih ke Alphon Aquatic. Bang Alphon Aquatic, aku mau pelihara golden dong. Kira-kira gue mesti nyiapin duit berapa dan bentukan barangnya kayak apa gitu. Apa kayaknya lihat-lihat sih anakannya lagi habis, guys. Kan habis. Semenjak kemarin kita mulai edukasi teman-teman ya, itu cepat banget habis. Kita masuk barang 1-2 hari habis kok. Oke. Luar biasa euforia. Jadi golden ini lagi hype banget. Lagi hype banget. Lagi hype banget. Jadi kalau mau dibilang butuh budget berapa, kita kembalikan ke kualitas. Ya kalau anakan biasanya 1 juta kurang. Tapi kalau memang ikan kualitasnya bagus dan kita susah dapet, itu biasanya harganya agak naik dikit. Bahkan sampai bisa 2 digit. Nah sebenarnya anakan sih anakan enggak. Kalau yang gede biasanya yang gede. Oke. Nah di sini sih kebetulan gue kemarin udah beli. Sebenarnya ada yang lagi nyari golden. Oh gitu. Okay. Sebenarnya yang megang kamera mau nyari golden katanya karena udah gue racuni nama yang kecil. Gue lihat sih ada satu yang belum di review. Dari sini sih bagus gitu no. Tadi udah di videoin terus loh. Udah di videoin terus ya. Yuk kita ke sana yuk. Yuk lihat yuk. Nah jadi guys, kita lagi ada di depan golden yang terakhir kali akan kita review. Mungkin bukan untuk hari ini karena kita kemungkinan akan jalan-jalan lagi. Kita mau lihat apakah ada anakan golden di sekitar daerah Bogor ini dan kita mau tahu lah kurang lebih harganya berapa. Kemarin soalnya kita udah beli juga, jadi kita mau sedikit membandingkan. Nah ini teman-teman lihat goldennya secara sekilas. Nah ini ceritanya gimana nih sampai golden bisa seperti ini nih? Oh ini klasik kan hitungannya? Jatuhnya bisa dibilang klasik ya kalau menurut ya kan? ya. Karena kan bilang tadi sampai ring keempat. Ring keempat. Ini 5 lah ya. 5 klasik high back gitu lah ya. Nah ini gimana? Apakah golden yang seperti ini tuh banyak di pasaran? Yang nggak harus bentuknya sama, tapi maksudnya ada yang tebal juga, ada yang beginilah. Biasanya kalau kita bilang untuk golden ya agak susah cari yang memang bodinya nggak terlalu panjang, terus pantatnya lebar itu agak susah. Kalau ini kan lumayan enak ya, overallnya agak enak, dayung memang nggak terlalu panjang untuk ikan ini, tapi volume dayungnya tebal kok, ekornya gede banget. Untuk ukuran golden
termasuk menurut saya pribadi ini sangat istimewa ya. Coba teman-teman bisa di zoom ekornya kayaknya, perbandingannya ya. Dan katanya sih ikan golden ikan garang. Kita coba lihat apakah ikan ini bisa garang dan marah-marah. Ini mulai mendok nih. Oh iya loh. Ini Cana Barca apa golden nih? Tuh teman-teman. Nah ini masih available nggak nih? Masih available lah, boleh lah. Nah tuh. Masih available nak? Kalau gue sebenarnya sejujurnya tanknya udah penuh saat ini. Jadi satu-satunya cara ya cuma bisa Arnold. Gimana Not? Ini ekornya aja sama badan. Gimana mau gue yang pegang kamera? Lu yang ternyata, wah. Wah ternyata masih ada lagi guys. Ini memang bener-bener pecinta golden sejati ya. Yang ini juga ukurannya mungkin 50. Oh 53 ya. Nah ini goldennya klasik cara badan. Nah ini yang gue bilang klasik tuh maksud gue yang seperti ini. Cuman klasiknya itu juga ternyata banyak yang bagus juga ya. Maksudnya nggak semuanya ternyata badannya panjang. Ini panjang tapi masih gimana ya ngomongnya? Tebal ya, tebal. Gitu. Pola kepalanya masih ada, nggak terlalu betok juga. Betul. Nah ini kalau saya lihat teman-teman golden kayak gini, sekarang kan di 53 cm. Kalau misalnya ada golden seperti ini yang 60 cm-an, itu gagahnya lumayan loh gitu loh. Kalau saya sih memang jujur lebih suka yang ada itemnya, jadi ada kontrasnya. Oke, betul. Nah, gue suka yang gitu. Nah kalau teman-teman di rumah ada, boleh di DM ke Instagram. Siapa tahu ada yang cocok ya. Kita lagi masih posisi hunting mode. Jadi ini yang gedenya, di bawah ternyata ada lagi yang kecil nih guys. Tapi ini agak berbeda nih karakteristiknya nih. Ini kalau bisa dibilang crossback tapi treatmentnya nggak maksimal. Jadi untuk di kepala dan punggung dia tidak emas ya, masih hitam. Kepala dan punggung. Justru kepalanya bukan yang emas. Atas kepala. Oh atas kepala. Kan ada yang crossback memang kepalanya full emas ya. Ya nah, kalau dibilang ini kurang bagusnya lah. Oh gitu. Nah ini gimana ceritanya kok kayaknya bagian insangnya warna emasnya udah emas banget, badannya beda warna lagi nih. Apa memang begitu atau nanti akan mengikuti? Jadi sebenarnya sama ya golden dengan super red. Warna ikan itu bisa mengikuti lingkungannya. Jadi kalau memang dia di background dengan warna gelap, warnanya akan lebih kontras emasnya. Jadi kalau di background putih yang terang, warnanya lebih turun, agak pucat. Itu ya. Berarti ini kalau saya masukin ke hitam, teman-teman akan jadi full emas nih. Keren juga nih teman-teman nih. Gitu. Nah, abis ini mungkin kita akan mampir sedikit ke satu tempat lagi untuk melihat kira-kira anakan golden tuh kayak apa sih. Nah, kita break dulu sambil kita mau ngomongin ikan yang tadi. Nanti semuanya kita kabarin di akhir vlog ini. Guys, aku sekarang jadi kameramen guys. Ini yang bersangkutan. Bacot sekali ya. Tapi kayaknya feeling dapat video. Ya. Jadi boleh? Apa? Ya segitu. Ya, tambahin dikit lah. Tambahin dikit. Tapi ini bagus nih, asli. Iyalah. 10 tahun dapat ikan golden begini Belum tentu sekali. belum tentu. Jadi kayak kemarin satu ada yang diving panjang banget, nyari lagi gue belum dapat. Ini belum dapat lagi. Gak apa-apa, kalau tempat mau atau pusing gua di tempat. Lu bisa rawat sesuka hati itu ya barang upin-ipin gua lah, kalau gua titip juga. Jadi ya apa ya? Jadi grooming bareng. Jadi ini cara gua ngelakuin orang guys, langsung on the spot. Dulu SR kena sekali. Sekarang jadi piara banyak. Oke lah ya. Oke lah. Ya, anggap penawaran terakhir aja. Ya tambah dikit lah, oke lah. Kalau gitu harus salaman. Oke lah ya, deal ya. Udah deal ya. Yeay. Berarti atur puasa ya. Tungguin puasa, jalan. Puasa. Oh, ampun gajiku hilang. Oke, jadi kita udah sampai nih di daerah Parung. Di sini kita tidak akan lama-lama. Di sini namanya Bob Arwana. Ya, ini orangnya Bob Arwana. Ya. Kita mau lihat sebenarnya tadi kan nggak ada contoh-contoh anakannya. Betul. Gue cuma mau kasih lihat si Bob yang anakannya tuh kayak gimana. Ya. 25 cm, 20 cm. Terus habis itu
harga nggak usah lah, teman-teman bisa langsung kontak sendiri karena teman-teman udah tahu namanya. Ya, yang mana aja nih? Ini kita ada golden 25 cm. Wih, mantep nih. Memang kan untuk golden itu base pasti semuanya blue base. Tapi memang kita ada beberapa memang istilahnya dari kualitas luar, dari warna, dari segi anatomi itu pasti berbeda-beda. Jadi ini tuh dayungnya lebih panjang nih dari golden biasanya ya? Iya, kayaknya tapi Tuh. dia punya anatomi, ekor semua Ya, kipas, kipas semua. Jadi ini tuh teman-teman lihat deh, Ya. ini tuh karakternya memang bener nih kalau dibilang garang nih tuh. Mentalnya sih Mentalnya. udah naik. Oke, terus kalau yang lebih kecil lagi kayak gimana Lebih sih, Bob? kecil lagi kita ada di ukuran 20 cm, model-model gondrong. Nah, pada dasarnya Oh, ini dayungnya lebih panjang lagi nih. Oh iya. Bisa kayak Upin Ipin? Pada dasarnya gimana, Bob? Pada dasarnya sih kalau golden itu sama aja sih kita sama nyortir SR gitu ya. Ya memang anatomi kayak tadi yang ekornya lebar, yang dayungnya ekornya gondrong juga ada. Jadi sebenarnya di sini khusus untuk golden yang sortiran ya? Iya, betul. Oke. Nah, di sini pala lebih lucu lagi nih. Kecil-kecil Iya, lagi kita nih ada teman-teman yang unik 15 cm itu udah ngeblok nih. Nah, uniknya dia punya sumut satu, tapi dia warnanya udah naik ke base-nya. Dan plusnya lagi ITL, Itiaulung. Golden Itiaulung. Pembawa Itu dia. hoki. Iya, betul. Mantap. Nah, jadi ini di sini kita memang tidak banyak karena durasi ya teman-teman. Kita cuma mau ngasih lihat anakannya memang di sini udah lebih yang kepilih-kepilih gitu loh. Nanti kalau teman-teman mau cari yang lebih bagus lagi bisa. Bisa. Tapi mungkin butuh waktu ya. Itu dia. Nah, di sini juga ada satu lagi nih terakhir Nih, teman-teman sebelum kita Ini selesai. review ikan yang termasuk spesies langka karena asalnya jauh dari negeri seberang sana. Oke. Iya, Nah, ini ekornya benar-benar close nempel ya teman-teman betul. ya. Dia biasanya lebih ke biru semua. Oh gitu. Jadi ini yang disebut Malaysian Blue Base Crossback. Iya, Nah, ini MGBB. udah susah nih ya, udah susah banget nih. Udah susah lagi susah. Susah banget nih barangnya nih. Karena memang dari jauh sana seberang. Oke. Dan yang asli itu beberapa, yang palsunya lebih banyak lah. Biasanya kan di sana lebih nih golden blue bass, golden blue bass, golden blue bass. Padahal dari sini kita udah tahu perbandingan kan. Iya, Mana iya, yang iya. aslinya blue bassnya itu benar-benar Awalnya Blue Base atau yang kayak treatmentan Blue Base. betul. Ya. Ini Oke. adalah salah satu orinya. Polkadot mau lihat nggak? Polkadot boleh. Boleh. Yuk. Satu yang unik. Oh, ini polkadot sama kayak SR ya, kayak golden. Tiger ya. Jadi kan bukan hanya Super Red aja yang polkadot kan. Wih. Golden pun kita ada polkadot. Salah satu jenis yang unik. Gitu. Nah, hari ini kita udah cukup keracunan nih teman-teman. Tadi kita udah berhasil mengakuisisi, bukan kita sih sebenarnya Arnold, tapi ya udahlah. Nanti saya akan cari lagi yang lebih gila lagi. Teman-teman pecinta golden dimanapun kalian berada, kalau kalian ada golden yang bagus, bisa tag saya di Instagram atau enggak di TikTok. Dan buat teman-teman yang mau cari golden yang speknya di luar spek golden biasanya, bisa hubungi suhu saya di sini, satu Alfon, satu Bobby. Terima kasih teman-teman udah nonton. Semoga kalian juga terinspirasi dari video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalian semua juga sampai jumpa di episode berikutnya.